pelajaran sosiologi. Di sini, kami akan menampilkan video mengenai kelompok penyandang disabilitas yang rentan membutuhkan upaya pemberdayaan. Berikut ini adalah videonya. Keterbatasan bukanlah halangan. Pepatah itulah yang pantas disematkan untuk Gading, remaja 16 tahun asal Kabupaten Pekalongan. Ya, berbeda dengan remaja normal lainnya, Gading Ogi Saputra menjalani kehidupan dengan penuh keterbatasan. Kondisi kedua kaki dan tangannya yang tidak sempurna membuatnya sulit untuk beraktivitas dengan baik. Namun, kondisi ini tak sedikit pun membuatnya terpuruk. Bahkan kondisi ini justru membuatnya semakin semangat untuk menjalani kehidupan. Setiap hari, ia mengelilingi pusat kota Kabupaten Pekalongan untuk berjualan makanan dan minuman ringan. Sepeda motor roda 3 inilah yang menjadi saksi betapa gigihnya perjuangan seorang Gading. Awalnya, putra kedua dari pasangan Suwono dan Susiati ini berjualan dengan menggunakan sepeda kayu. Mengetahui hal tersebut, Menteri Sosial Tri Risma hari ini kemudian memberikan bantuan berupa motor listrik yang didesain menyesuaikan dengan kebutuhan Gading. Bantuan motor listrik ini pun memberikan dampak yang cukup besar bagi Gading. Kini, ia tak perlu capek-capek lagi mengayuh sepedanya. Mobilitasnya pun bisa lebih cepat dan lebih jauh. Alhasil, omset yang sebelumnya hanya 300.000 sampai 500.000 per hari, kini naik 2 kali lipat hingga lebih dari 1 juta per hari. Gula pakai sepeda dapat kus 500.000 rupiah. Sekarang pakai motor dapat 1 juta 100 pagi sampai malam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tetap semangat Gading, kau adalah bukti bahwa keterbatasan bukanlah penghalang. Kau adalah inspirasi bagi banyak orang. Dan kau telah memberikan kesan yang dalam di setiap detik perjalananmu. Teman-teman, Gegeng, semangat, semangat, guli. Di sini kami akan menunjukkan video hasil diskusi kami. Ini kan kita udah nonton nih tentang film Gading nih. Iya. Nah, aku bertanya dulu nih sama kamu Sarah. Menurut kamu, bagaimana Gading mengatasi keterbatasannya? Keterbatasan fisiknya. Kalau dari video yang kita tonton sih, Gading itu kan dia susah untuk melakukan aktivitasnya karena dengan keadaannya kayak tangannya nggak bisa digerakin, kakinya juga yang nggak bisa untuk melangkah. Jadi cara dia untuk mengatasi keterbatasannya itu dia itu tetap semangat karena dengan semangatnya itu dia itu bisa menjadi penjual makanan dan minuman di kaki lima. Jadi dia juga nggak putus asa gitu. Jadi kan kita sama-sama sudah melihat video dari si Gading. Jadi nih Eta, aku mau nanya, apa sih pesan dari kisah Gading itu menurutmu? Menurut aku dari kisah Gading ini,
kita menjadi tahu bahwa kita yang sudah lengkap dikasih Tuhan ini harus bisa juga berjuang untuk kehidupan. Karena seperti yang kita tahu, kondisi Gading dia terbatas, ada keterbatasannya mulai dari fisik. Nah, tapi dia bisa melanjutkan kehidupan yang dia mampu tanpa memikirkan pandangan orang lain terhadap kondisi dia. Kita bisa itu. Oke, aku juga mau nanya sama Amrika, kan kita juga tadi udah menonton video dari Gading yang menginspirasi banyak orang. Jadi pertanyaanku, bagaimana kita dapat mendukung orang-orang seperti Gading untuk tidak putus asa dalam apa yang udah dia terima di hidupnya? Seperti yang kita tonton di video tadi kan. Nah, awalnya memang cara untuk mendukung si Gading itu melalui kayak kita melihat kayak apa gitu ya, aktivitas yang dilakukan dia kan yang seperti yang kau jelaskan tadi kan berdagang. Nah, dulu memang yang dijelaskan di video Gading itu, dulu si Gading kan dia kan jalan itu kan pakai sepeda. Nah, dan penghasilannya juga sehari itu dapat 300 sampai 500 rupiah. Nah, supaya dia tidak putus asa dan semangat untuk menjalani kehidupannya sehari-hari dengan status atau kekurangan yang begitu, kita bisa mendukungnya kayak melalui mencukupi fasilitas gitu, kayak yang seperti kita tonton video tadi kan, pemerintah kan kayak memberikan sepeda motor listrik untuk dia supaya dia dapat menjalani kehidupannya itu, terlebih untuk berdagang, dapat dia lebih luas gitu kan, lebih jauh atau lebih mampu membantu bidang ekonomi keluarganya. Dan seperti kita tahu juga dia kan kayak kekurangan nih, seperti yang kau jelaskan tadi, kakinya, tangannya, dan seperti cara bicaranya juga kan. Nah, jadi dengan cara sepeda motor itu yang dulunya penghasilannya 300 sampai 500, jadi setiap hari penghasilannya itu menjadi 1 juta lebih. Nah, jadi kayak kita dapat mendukung orang-orang seperti Gading itu kayak dengan menyediakan sumber daya atau juga peluang untuk bisa membuat mereka dapat percaya diri lagi, dapat lebih semangat lagi untuk menjalani kehidupan mereka sehari-hari. Dan peluang yang kita maksud itu kayak memberikan penyediaan sumber peluang gitu kan, kayak agar mereka dapat melihat kayak bukan cuma mereka yang disingkirkan oleh masyarakat yang seperti kita, yang normal gitu. Mereka juga pasti berpikir kayak nggak terlalu merendahkan diri gitu kan. Pasti mereka juga pasti berpikir ternyata masih banyak yang sayang sama kami gitu. Itu sih yang kami dariku gitu. Jadi pertanyaan terakhir buat kita ya, dari video itu apa yang dapat kita pelajari dari kisah Gading untuk diri kita yang mungkin berbeda jauh dari dia? Dia kan orang yang penyandang disabilitas, kita mungkin bukan orang sempurna, tapi kita masih bisa menjalani kehidupan kita sehari-hari dengan tangan, dengan kaki, dan dengan omongan kita. Dari kau Eta? Kalau dari aku yang seperti yang sudah aku bilang tadi, yang saya menganggap ini, kita harus tetap semangat dalam menjalani kehidupan ini walaupun banyak tantangan, halangan, karena kita tahu kita dilahirkan ke bumi ini untuk bisa menjalani kehidupan dan aktivitas yang sudah diberikan kepada kita. Kalau menurutku ya dari video itu, yang pertanyaanmu itu apa yang dapat kita pelajari dari kisah si Gading itu? Kalau menurutku itu kan anak disabilitas, dia kemana-mana pun jadi susah dengan kakinya yang kurang normal, tangannya dengan kurang normal. Di situ kita dapat menghargai pentingnya kerja keras dan ketekunan untuk mengatasi tantangan. Seperti video itu dia masih dapat untuk menjual makanan dan minuman di kaki lima. Dia di situ adalah dia di situ tetap semangat, tidak putus asa. Jadi dari video Gading ini kita bisa lah yang kali belajar untuk selalu bersyukur atas apa yang udah kita punya, karena si Gading aja bisa banyak menginspirasi orang, apalagi kita yang udah diberikan Tuhan lengkap begini, kita juga bisa lah untuk menjadi inspirasi bagi banyak orang. Oke. Tambahannya dan satu lagi, dari kisahnya ini kita tidak bisa merendahkan
orang yang kena disabilitas, karena belum tentu yang normal itu bisa ke si gading ini. Si gading dapat kita lihat dari video si gading itu, walaupun dia kurang normal, tapi dia tetap percaya diri dan tidak putus asa. Tadi kan kita sudah nonton video tentang gading nih. Nah, jadi aku mau nanya sama kamu, pelajaran kehidupan apa yang bisa kamu ambil dan pelajari dari cerita gading? Yang dapat saya ambil dari video tersebut, kita tidak boleh menyerah dan kita tetap kuat dan kita harus pantang menyerah. Dan